Shalom. Sekarang kita mau belajar membangun budaya atau menghadirkan budaya ilahi atau budaya kerajaan Allah di bumi. Kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10, 2 ayat saja. Dari sini kita akan belajar ini, saudara. Kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3, iya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Next. Salah satu poin pokok doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah permohonan supaya cara hidup kerajaan sorga dan kehendak Allah terjadi di bumi. Artinya bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar cara hidup di kerajaan sorga dan kehendak Allah itu terjadi di bumi ini. Bagaimana caranya dan melalui siapa? Itu tidak ujuk-ujuk terjadi bim salabim lalu terjadi di bumi ini cara hidup seperti di sorga, tidak. Tapi itu dihadirkan oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Melalui orang-orang percaya kepada Yesuslah apa yang menjadi kehendak Allah dan cara hidup kerajaan Allah itu bisa dihadirkan di dunia ini. Caranya seperti apa? Next. Nah, ini dia, kita lihat beberapa cara yang dapat menghadirkan budaya ilahi atau budaya kerajaan Allah di bumi. Yang pertama, hidup di dalam kepenuhan roh. Kalau kita mau menghadirkan budaya kehidupan kerajaan Allah di dunia ini, langkah pertama itu ini. Kita harus hidup di dalam kepenuhan roh. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Siapa yang dimaksud? Orang percaya di Efesus. Siapa yang dimaksud? Jemaat GBI Jisama Butusibo. Harus penuh dengan roh. Harus ada dalam kepenuhan roh. Artinya begini, kita harus dipimpin, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa begitu? Next. Kenapa harus kepenuhan roh? Karena hanya dengan kepenuhan Roh Kudus pikiran kita bisa dikuasai dan diwarnai oleh pikiran kerajaan Allah. Kalau tidak di dalam kepenuhan atau tuntunan roh, pikiran kita itu kacau. Di dalam Roma pasal 8 ayat 5 firman Tuhan berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging atau hidup menurut keinginan daging atau hidup kedagingan, mereka itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Ngerti saudara? Kenapa kita harus ada di dalam kontrol atau pimpinan kepenuhan roh? Karena segala sesuatu, baik itu yang bersifat kedagingan dan rohani, itu dimulai dari sini. Perhatikan ayat ini berkata, mereka yang hidup menurut daging itu karena pikiran mereka sudah diwarnai oleh hal-hal yang dari daging. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan tiba-tiba orang semua kedagingan. Enggak, semua diawali di sini. Pikiran mereka dulu kedagingan, baru nanti tindakan mereka mengikuti pikirannya itu. Nah, tapi sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh itu atau hidup mereka dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, karena mereka itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang-orang yang mempraktekkan gaya hidup yang rohani itu atau mereka disebut dengan manusia yang rohani, tidak terjadi secara kebetulan juga, secara tiba-tiba, enggak. Itu diawali dari pikiran mereka yang rohani. Pikiran mereka itu memikirkan pikiran-pikiran yang rohani. Jadi kalau kita mau menghadirkan budaya kerajaan Allah, cara hidup kerajaan Allah di dunia ini, yang pertama, ya kita harus ada di dalam kepenuhan dan tuntunan roh. Harus begitu, saudara. Karena keinginan daging adalah maut. Maut di sini itu binasa loh, saudara. Boleh dipelajari. Artinya begini,
Mereka-mereka yang menuruti keinginan daging itu akan berakhir di dalam kebinasaan itu loh. Kata maut di sini itu berbicara kebinasaan kekal. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas saudara ya? Next. Ini adalah beberapa contoh buah dari pikiran yang dikuasai kedagingan. Dalam Galatia 5 dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, sihir ini saya katakan saya tertarik dengan sihir ini, saudara. Yang kita pahami selama ini, yang disebut sihir itu adalah di mana orang-orang menggunakan kuasa kegelapan untuk mengontrol orang, mengendalikan. Iya. Tapi di dalam perkembangannya masuk ke dunia modern tidak seperti itu lagi. Apa yang dimaksud dengan sihir adalah upaya orang-orang tertentu untuk menguasai atau mengendalikan orang lain dengan kekuatan yang bukan dari Tuhan. Itu sihir. Contohnya begini, saya tolong saudara di dalam segala keperluan saudara, saya bantu saudara, tapi tujuannya supaya saya bisa mengendalikan saudara, saya bisa mengatur saudara, itu sihir. Itulah sihir, saudara. Nah, dan itu bisa ada di lingkungan orang Kristen, orang percaya yang seperti itu. Dan dikatakan jangan, karena itu adalah buah dari pikiran yang kedagingan itu. Perseteruan, perselisihan, iri hati, ini semua ini bentuk keinginan daging ini. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada kata, dua kata di sini, dan sebagainya. Artinya selain dari yang ditulis di sini itu masih banyak. Bemanang termasuk di situ. Karena dan sebagainya. Waktu Paulus menulis ini enggak ada, dia enggak tahu kalimat bemanang. Tapi ketika sampai Injil ini ke Kalimantan Barat, maka masuklah di sana bemanang. Saudara tahu bemanang? Do you know bemanang? Sedikit lebih tinggi dari bedukun. Boleh enggak kita masukin di situ beloya gitu loh, saudara? Boleh enggak? Boleh, karena ada dan sebagainya. Masuk di situ. Mungkin di zaman Paulus itu belum ada loya. Tapi ada kata berkata dan sebagainya. Bedara. Bisa masuk enggak di situ? Bisa. Itu semua perbuatan daging. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan dikatakan demikian, perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang mempraktekkan gaya hidup seperti itu, firman Tuhan berkata kalau mereka mati, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sadis enggak? Tiap minggu pelayanan, datang ke gereja, aktif ini dan itu, tetapi hidupnya di sini kemabukan, pesta pora. Alkitab berkata kalau mereka mati, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena keinginan daging itu berujung maut. Ini saudara contoh yang diberikan kepada kita. Kalau pikiran kita tidak dikuasai oleh roh, pasti ini yang menguasai. Dan kita pasti mempraktekannya, menghidupinya. Next. Ini daging. Nah ini roh. Orang-orang yang pikirannya dituntun, dipimpin oleh roh, maka akan menghasilkan buah seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum manapun tidak ada yang bisa menentang itu, kata firman Tuhan. Kalau pikiran kita dikontrol oleh roh, sehingga tindakan-tindakan kita menghasilkan buah roh. Jelas sekali saudara, Alkitab mencatat. Nah, kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 8 ayat 13 tadi, Paulus menambahkan begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sekali lagi, mati yang dimaksud di sini binasa loh. Kalau orang percaya Yesus hidupnya terus kedagingan, dia mati, binasa. Binasa. Tapi dikatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan-perbuatan daging itu. Artinya apa? Artinya begini, kalau saudara hidup dituntun, dipimpin oleh roh, nah oleh tuntunan roh itulah kita akan mematikan segala keinginan daging itu dan perbuatan daging. Dan akibatnya dikatakan kamu akan hidup. Hidup dimaksudnya hidup kekal loh. Jadi saudara, saya mau tegaskan kepada kita, kalau kita mau menghadirkan budaya ilahi kerajaan surga di dunia ini dan menjadikan itu menjadi benar-benar sebuah kebiasaan hidup, kita harus belajar membiasakan diri, pikiran kita itu dipimpin oleh roh. Hidup kita dipimpin oleh roh. Yang kedua, cara yang kedua, memiliki dan mengenakan pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh itu kata lainnya mengenakan atau memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau menghadirkan budaya ilahi kerajaan surga di dunia, yang kedua kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Kenapa harus begitu? Next. Tidak mungkin bagi kita dapat menghadirkan budaya pikiran kerajaan Allah kalau hati dan pikiran kita tidak dipenuhi atau diwarnai pikiran Kristus. Seseorang akan bertindak sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikirannya yang saya jelasin tadi. Tindakan-tindakan saudara itu lahir dari pikiranmu. Ekspresi kita itu lahir dari pikiran-pikiran kita, lahir dari konsep-konsep yang ada di pikiran kita. Jadi kalau kita mau melahirkan budaya ilahi kerajaan Allah, pakai pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Kalau bukan pikiran Kristus yang ada di pikiran kita, dipastikan pikiran atau cara pandang dunia lah yang ada di pikiran kita. Sudah pasti itu. Next. Walau kita sudah lahir baru, perhatikan ya. Walau kita sudah lahir baru, namun karena kita sudah terbiasa dengan pikiran dan hati yang bertentangan dengan hati Allah. Terbiasa itu artinya sebelum kita di dalam Tuhan. Gaya hidup kita udah di situ. Maka kita perlu menyingkirkan pikiran dan perasaan yang tidak berasal dari pikiran Kristus setiap waktu. Kita perlu menyingkirkan itu. Kita harus menggantinya dengan pikiran yang sesuai dengan pikiran dan hati Kristus. Alkitab berkata demikian, ketika saudara percaya di dalam hati bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan dari kematian, dan mulut kita mengaku bahwa dia Yesus adalah Tuhan, Roma pasal 10 ayat 9-10 berkata, kita diselamatkan. Amin. Kita menjadi orang yang lahir baru, kita menjadi anak-anak Allah. Tapi tabiat lama yang sudah lama berkarat di dalam diri kita itu tidak otomatis lepas. Ngerti nggak saudara? Tabiat-tabiat lama yang selama ini melekat di dalam diri kita itu membutuhkan perjuangan dari kita untuk melepaskan itu. Hari demi hari, selangkah demi selangkah menuju menjadi serupa dengan Yesus. Saya berharap di sini enggak ada. Tapi di sana sini banyak. Orang sudah lahir baru, bahasa rohnya udah sampai ke langit tingkat yang ke-13, tapi suka bohong. Dia orang yang lahir baru, ya. Tapi kenapa dia suka bohong? Dia tidak menanggalkan tabiat lamanya.
Kalau di surat-surat Paulus kita baca, kita harus menanggalkan itu. Dan hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Harus mengenakan jubah yang baru. Sudah lahir baru. Bahasa rohnya kemana-mana. Tapi suka ngutang dan tidak bayar. Orang percaya boleh ngutang enggak? Hui. Orang percaya boleh ngutang enggak? Boleh aja, tapi harus bertanggung jawab bayar loh. Jangan utang kau anggap singir. Itu kedagingan. Kalau engkau terus begitu, dikatakan orang begitu mati binasa. Kasihan kan saudara? Sudah percaya Yesus, sudah dibaptis roh, berbahasa roh, sudah melayani, tapi suka gosip. Adakah yang begitu? Masih ada. Apakah dengan seperti itu dia disebut anak-anak Allah? Iya, tapi anak-anak Allah yang tidak menanggalkan tabiat lamanya, yang tidak mengenakan pikiran dan hati Kristus. Nah, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus menanggalkan itu. Kita harus mau berproses setiap waktu untuk menjadi seperti Yesus. Hal-hal yang sudah tidak seirama dengan firman, kita harus dengan rela hati melepaskannya. Sudah menjadi orang percaya tapi masih suka nyuri dikit-dikit. Itu daging loh saudara. Itu harus ditanggalkan. Kalau begitu pertanyaannya, seperti apa itu pikiran dan hati Kristus? Kalau kita baca Filipi pasal 2 ya, jelas di sana dikatakan, yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri, datang ke dunia, turun sebagai manusia dan menjadi hamba. Dan sebagai hamba dia taat mati sampai mati di kayu salib. Dari kalimat-kalimat itu ada 3 hal yang bisa kita dapat. Yang pertama, pikiran Kristus itu, hatinya itu adalah rendah hati. Dia tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia mengosongkan diri, rela dia datang ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia dan menjadi hamba dan melayani. Dan sebelum dia mati dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang pertama, pikiran dan hati Kristus itu rendah hati. Yang kedua, mau melayani. Yang ketiga, mau berkorban. Itu pikiran Kristus. Itu yang harus ada di hati kita. Itu yang harus ada di pikiran kita. Sehingga kalau kita sadar itu saudara, dengan penuh kerendahan hati kita tawarkan diri untuk melayani Tuhan. Jangan kita baru mau melayani Tuhan kalau ada aplaus. Wah, hebat dia. Begitu saudara nyumbang harus ada namamu di papan tertera besar-besar. Sumbangan sekian juta dari si ini harus ada namanya. Kalau enggak mau lagi. Itu namanya enggak rendah hati loh. Kita melayani itu, kalau 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, karena setelah Kristus menebus hidup kita, kita itu wajib hidup untuk Dia, bukan untuk diri kita lagi. Paham saudara? Di awal bulan ini saya sudah bahas itu. Yang kedua, karena segala sesuatu yang ada pada kita itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 itu berkata, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia. Ya kan saudara? Kepada Dia dan untuk kemuliaan Dia. Nah, kalau kita paham itu, kita tidak akan banyak tawar-menawar mengenai melayani Tuhan, mengenai mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu budaya kerajaan Allah. Kalau kita mempraktekkan gaya hidup yang pelit dan menuntut perhatian segala macam, dunia sekeliling kita melakukan itu.
dunia sekeliling kita melakukan itu. Jadi yang kedua, saudara ya, kita harus mengenakan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Yang ketiga, yang terakhir, cara yang ketiga, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewal your mind. Berubah di dalam pemikiran, berubah di dalam pola pikir. Sehingga dikatakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita mau menghadirkan budaya ilahi kerajaan Allah di dunia, kita harus berani tampil beda dari dunia. Kita harus berani berbeda dengan gaya dan cara hidup dunia. Harus berani, saudara. Kalau enggak, kita terseret. Sama aja kita. Kita tidak akan pernah bisa menghadirkan budaya ilahi kerajaan sorga yang membuat orang lain tertarik terhadap kehidupan Yesus. Tidak akan pernah. Artinya itu begini. Kalau kita diminta berubah dalam pembaharuan budi kita, artinya itu mengalami transformasi kehidupan yang diawali dari perubahan mindset atau pola pikir. Kita mengalami perubahan di dalam seluruh kehidupan kita yang diawali perubahan itu dari sini. Dikatakan engkau harus berubah di dalam pola pikirmu. Engkau harus berubah di dalam mindsetmu. Kalau engkau berubah di sini, tindakanmu pasti berubah. Ada transformasi kehidupan. Caranya, kalau begitu isi pikiran kita dengan pikiran Allah melalui membaca, mendengar, dan merenungkannya setiap waktu. Isi pikiran kita dengan firman Allah. Berarti kalau begitu kita harus banyak baca firman, banyak dengar firman, banyak merenungkan firman. Supaya itu yang mewarnai pemikiran kita. Miliki standar kebenaran yang dimiliki oleh Kristus, bukan kebenaran diri sendiri. Sebab kebenaran diri sendiri belum tentu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Belum tentu. Kita harus memiliki standar itu. Oleh karenanya kitab Amsal menasihati kita. Next. Amsal berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan selalu berpegang kepada perasaan saudara, pengertian saudara, karena itu belum tentu benar. Bagaimana caranya kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran Allah? Sesuaikan dengan firman. Bukan tergantung kepada perasaan-perasaan kita. Saya perhatikan ini ya. Kalau saudara bertanya kepada seorang hamba Tuhan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu kehendak Tuhan? Lalu dia jawab begini, tandanya kalau hatimu sejahtera, saya mau katakan dia kurang tahu firman. Dia kurang baca Alkitab. Sekalipun kadang-kadang itu bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak selalu, itu bukan standar mutlak. Tapi pada umumnya orang akan berkata begitu. Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan? Kalau ada damai di hatimu, belum tentu, bro. Karena damai di hati itu hubungannya dengan selera dan kesukaan kita. Kalau hatimu suka melakukannya, hatimu damai. Sekalipun itu bukan yang dari Tuhan. Ngerti enggak? Mau saya kasih contoh enggak? Ingat kisah Yunus enggak? Halo? Tuhan bilang begini, Yunus pergi ke Niniwe. Maksud Tuhan itu, kehendak Tuhan adalah Niniwe. Tapi apakah Yunus suka? Apakah Yunus suka? Apakah hati Yunus damai? Oh, enggak damai dia. Dia benar-benar gabut itu waktu itu, saudara. Benar-benar dia itu terganggu damai sejahteranya. Sehingga dia merencanakan rencananya. Kemana? Ke Tarsis. Lalu Alkitab berkata dia pergi ke pelabuhan. Dia beli tiket, dia naik kapal.
Setelah kapalnya lepas dermaga, apa yang Yunus lakukan? Hatinya tenang enggak? Hati Yunus damai enggak? Damai. Dari mana kita tahu? Dia tidur nyenyak di kapal itu. Dia sedang melakukan kehendak Tuhan? Tidak. Hatinya damai? Sangat. Salah satu ekspresi orang yang hatinya damai, tidurnya nyenyak. Dan itu Yunus. Alkitab berkata sampai kapal itu terombang-ambing hampir karam, enggak bangun-bangun, itu manusia. Saking nyenyaknya, oleh karena damainya hatinya. Sedang melakukan misi Tuhan? Tidak. Dia sedang lari dari rencana Tuhan, tapi hatinya damai. Masih beranikah engkau berkata bahwa tanda bahwa itu kehendak Tuhan Allah, ada damai sejahtera di hati kita? Halo? Damai itu hubungannya dengan selera kesenangan saudara. Betul loh saudara? Jadi kita harus mengujinya. Caranya bagaimana? Sesuaikan dengan firman. Dan saya sudah mengujinya berkali-kali. Kalau saudara mengisi pikiran saudara dengan firman, ada orang yang tampil berkata sepertinya rohani, semua kegiatannya rohani. Kalau itu bukan dari Tuhan, firman itu akan berbicara, muncul ke permukaan. Langsung diingatkan ini dan itu. Firman langsung berbicara di hati dan pikiran kita. Kalau pikiran kita isi dengan firman. Tapi kalau pikiran saudara diisi dengan dendam, kepahitan, hujat. Ya, kalau ada orang meneror saudara, di chat secara pribadi, saudara diteror, dikirim voice note yang menjatuhkan saudara, yang melemahkan saudara, yang memfitnah saudara, saudara sih tidak ngomong, tapi jempolmu menari di atas gadgetmu. Sehingga sejagat raya tahu bahwa engkau sedang kepahitan dan sedang membalas sesuatu kepada orang. Karena apa? Yang di pikiranmu itu. Coba kalau yang di pikiranmu firman. Ketika ada orang perlakukan seperti itu, saudara tetap ngetik nih, tapi ngetiknya itu berkat, firman, pengampunan. Oleh karena apa? Itu yang ada di pikiran kita. Harus saudara. Saya sudah bersaksi ya, nggak perlu saya ulang. Di malam tahun baru saya bersaksi di sini, terus beberapa minggu yang lalu saya bersaksi di sini. Di tahun 2024 itu saya manusia versi saya yang paling mengalami kemenangan secara spiritual ketika saya uji dengan firman. Ketika ada orang berkata, oh ini begini, ini seperti ini pesan Tuhan, ini dari Tuhan, apa segala macam. Saya kayak Yosafat, ada sesuatu yang tidak klik di hati saya. Langsung ada firman muncul. Dan kita uji. Dan ternyata betul. Tapi kalau saudara tidak memiliki firman, saudara akan terbawa arus. Akan terbawa. Saya mau katakan, saya tidak hanya mengujinya sekali dua kali. Sampai saat ini itu pegangan saya. Sampai saat ini pun kami sekeluarga masih mendisiplin diri untuk baca firman minimal 5 pasal satu hari. Sekali lagi, saya sudah sering sampaikan ini. Kalau saya ceritakan ini bukan untuk membanggakan diri, enggak. Saya hanya menyadari awalnya dari situ. Saya hanya menyadari ketika saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, saya akan mengajar banyak orang firman Tuhan. Ya, saya harus tahu firman. Harus ngerti. Karena bagaimana saya mengajar orang lain tentang firman sementara saya ngangak ngungu mengenai firman. Do you know ngangak ngungu? Bahasa di sini. Halo? Hanya itu alasan pertamanya. Jadi saya harus perlengkapi diri saya sebagai hamba Tuhan. Caranya bagaimana? Terlalu banyak buku-buku referensi, tapi kita harus punya buku di atas segala buku. Apa itu firman?
Sehingga saya mendisiplin diri. Dulu sebelum sesibuk sekarang, 10 pasal setiap hari. Saya dengan ibu baca Alkitab setiap hari. Tapi sekarang kita kurangi jadi 5. Kami sekarang udah sampai di kitab Markus lagi. Paling sekitar nanti 2 minggu ke depan selesai perjanjian baru. Balik lagi ke Kejadian. Terus kita begitu. Tapi jujur saya katakan, ketika ada orang mengatasnamakan Tuhan, pelayanan rohani, ini begini segala macam. Kalau itu enggak benar dari Tuhan, firman itu berbicara. Paling tidak ada suara yang berkata begini, uji dengan firman. Tadi pagi saya saksikan, saya sampaikan ini. Saya sampaikan lagi saudara ya. Ini sebenarnya di rumah doa 2 minggu yang lalu sampaikan. Saudara, waktu di jemaat mula-mula itu ada begitu banyak bidat-bidat yang bermunculan untuk meracuni iman Kristen. Di sana ada gnostik. Gnostik itu adalah aliran yang benar-benar bersandar kepada ilmu pengetahuan. Tapi dari gnostik itu turun sebuah aliran lagi bidat namanya docetism. Mereka ini punya paham bahwa Yesus itu enggak mungkin lahir sebagai manusia. Karena bagi paham docetisme ini, Yesus itu, Allah itu adalah kudus, sangat kudus. Jadi tidak mungkin bisa berdiam, tidak mungkin mau berdiam di dalam tubuh manusia yang kotor dan jahat ini. Karena bagi mereka manusia itu jahat, cara daging. Ada juga sekelompok kepercayaan namanya libertin. Kaum libertin ini, mereka menjadi orang Kristen, tapi paham mereka, kalau mereka sudah menjadi Kristen dan percaya mereka setelah ditebus oleh darah Yesus, itu sudah total semua, betul total. Tapi yang menjadi salah adalah bagi mereka tidak perlu lagi mempertahankan hidup kekudusan. Kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya. Jadi silah aja, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk membayar lunas semuanya itu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dan seterusnya, nanti boleh Bapak Ibu baca. Itu salah satu yang ditentang oleh Paulus ketika Paulus berkata, jangan kamu salah mempergunakan keselamatanmu jadi melakukan dosa. Itu kaum libertin yang sedang ditentang. Di pasal 1 Paulus berkata, Galatia, kalau ada orang lain memberitakan Injil lain dan berbeda daripada apa yang kami beritakan, malaikat di sorga sekalipun terkutuk dia. Dia sedang menentang sekumpulan orang yang menamakan diri Kristen tapi bidat Yahudiser. Yahudiser itu adalah sekelompok orang Yahudi yang telah menjadi Kristen tapi bablas. Enggak bablas, tapi terikat dengan segala Taurat, aturan-aturan Taurat, harus sunat, harus ada lambang-lambang, simbol-simbol ini segala macam dan itu. Itu Yahudiser. Oleh karenanya mereka berteriak ketika di Galatia pasal 1 itu, oh orang boleh masuk Kristen tapi harus disunat. Sampai Paulus katakan, kalau ada orang berkata begitu, bilang kepada dia, dikebiri sekalian. Itu Yahudiser. Ada satu lagi kumpulan bidat namanya asketism. Asketism itu adalah sekelompok orang yang menganut paham beraskese. Askese itu mengasingkan diri, berpuasa untuk mencari sesuatu yang ilahi. Bagi mereka, orang baru layak di hadapan Tuhan kalau orang itu semakin mengasingkan diri, menyiksa badan, menoreh-norehnya, berpuasa untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Baru dikatakan orang percaya kepada Yesus. Di dalam Kolose pasal 2, kaum Yahudiser dan kaum asketism, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai seterusnya, orang-orang itu yang sedang di-counter oleh Paulus. Karena mereka menekankan, oh harus hari ini, kita harus merayakan hari ini, hari besar ini, Yobel besar, apalagi dan segala macam. Itu Yahudiser. Kalau kita ibadah harus ada simbol ini, harus ada lambang ini, harus ada simbol mahkota, harus ada simbol jubah kerajaan, harus ada lambang pedang, harus ada ini, harus ada itu. Kalau enggak ada itu sepertinya imannya tidak teraktivasi. Ingat itu Yahudiser. Dan itu bidat.
Kalau kalian baca di dalam Kolose pasal 2 itu dikatakan, kelihatannya ibadah mereka rohani sekali. Mereka berpuasa segala macam. Atau kita buka deh, biar Bapak Ibu lihat. Kolose pasal 2 ayat 16 mulai. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi Yahudi Ser ini sangat berpegang kepada hari-hari raya yang ada di Taurat. Nah, Paulus berkata, jangan kamu terikat ke situ. Kenapa? Ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Orang Yahudi menghidupi itu di Taurat sebelum Yesus datang. Iya, karena itu bayangan akan kedatangan Yesus. Tapi pertanyaannya, kalau yang asli sudah datang, masih perlu bayangan enggak? Masih perlu kiasan? Halo? Atau saya kasih contoh yang sangat sederhana. Tahun lalu kita KKR, pembicara tentang Samson Dabas. Sebelum dia datang ke sini kan posternya keluar itu. Oh, ini pembicara dari Nigeria, Pastor Samson Dabas. Semua kita melihat. Tapi setelah Samson Dabas datang di GOR, masih perlu enggak poster itu? Masih perlu enggak? Enggak perlu lagi, itu loh maksudnya. Itu semua bayangan akan kedatangan Kristus. Nah sekarang Kristus sudah datang, masih perlu enggak itu? Hati-hati Yahudi Ser. Karena mereka menganut paham itu. Ayo kita kembali. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Siapa maksudnya ini? Kristus. Jadi seolah-olah keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib itu kurang lengkap. Harus lagi disertai ditambah-tambahin oleh itu. Nah, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21 sampai 22 kayak kalau salah ini. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Terus. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Masih ada enggak? Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, ini puasa itu, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Paham? Jadi jangan pikir semua kegiatan rohani yang kelihatan rohani itu semua dari Tuhan. Enggak. Ada itu yang spiritnya bidat. Sekarang masih ada enggak? Sepertinya masih. Saya mau tegaskan, untuk orang percaya di dalam Yesus, kalau saudara mau harus pakai simbol, simbolnya itu cukup ini. Pertama, salib. Karena salib itu simbol kemenangan kita. Roti, simbol tubuh Kristus. Anggur, simbol darah Yesus. Dan minyak urapan. Cukup. Yang lainnya enggak perlu. Jadi kalau saudara ibadah enggak perlu harus bawa pedang sebagai simbol. Oh ini, kita ini sebagai raja harus bawa ini, harus. Enggak perlu. Lambang di dalam Yesus enough for us. Cukup. Amin ya. Tapi bagaimana kita bisa membedakan itu ketika ada firman dalam pikiran kita? Amin saudara. Yang paling terakhir, yuk ini statement paling terakhir. Kesaksian hidup kita akan tergantung pada apa yang kita percayai dan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Bila kita membiarkan pikiran kita dikontrol dan dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh pikiran Kristus dan diubah oleh kebenaran firman Allah, maka Roh Kudus akan memampukan kita menghadirkan budaya atau kebiasaan kerajaan Allah di bumi ini yang membuat nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita diberkati. Tuhan yang percaya katakan amin.
Kenapa terakhir saya katakan hidup kita diberkati Tuhan? Saya sudah sampaikan kepada saudara di awal bulan ini, kalau masalah berkat saudara nggak perlu pusing dari Tuhan. Karena Alkitab berkata ketika saudara dan saya ada di dalam Yesus, kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kitab Galatia pasal 4 ayat 7 berkata, dan Roma pasal 8, 16, 17 berkata, kita bukan lagi hamba tapi anak. Dan karena kita anak, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita ahli waris, apa yang Bapak punya itu punya kita. Amin. Bagian kita menjalankan kehidupan kita seperti yang firman Tuhan katakan. Yang mau memuliakan Tuhan dan mau diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita datang kepada Tuhan.